Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Rain. Dan asal kalian tahu, which is yang gue tahu kalian juga nggak tahu, bulan ini adalah bulan yang spesial buat hipster karena bulan ini adalah 1 year anniversary buat kita. Dan ya karena bulannya adalah bulan yang spesial, gue akan melakukan hal yang jarang kita lakukan, bahkan tidak pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu gak cuman gue mau review satu figur, tapi bukan 2 figur juga, tapi langsung 4 figur sekaligus, yaitu 4 Fantastic Dooms Marvel Legends. Gue yakin kalian fans Marvel dan fans Fantastic Four tuh tahu siapa itu Dr. Doom. Cuman bagi yang nggak tahu, gue akan jelasin sedikit. Jadi Dr. Doom itu adalah Victor Von Doom, dimana dia itu adalah musuh bebuyutannya Fantastic Four. Dan powernya dia itu magic. Jadi kalau Fantastic Four itu lebih dominan ke science, kalau dia itu magic, ya kayak as we know, magic selalu bertentangan dengan science kan. Nah, dia itu powernya itu the magic sekuat Doctor Strange, makanya namanya itu juga Dr. Doom juga. Dan juga dia itu otaknya jenius, cuman bagi kalian tahu pasti hero itu lebih kuat lah dibanding villainnya. So that's why Reed Richards pasti tentunya lebih jenius dari dia. Tanpa basa-basi, langsung aja kita review 4 figur sekaligus. Let's go. Dan ya, ini gue akan mulai dulu dari Retro Doom, dan ini menurut gue super kece banget ya, dapat kayak semacam bahan gitu untuk tuniknya, which is jarang banget Marvel Legends kayak gini. Terus juga dari mukanya, dari warna besinya tuh retro banget ya, abu-abu itu beda sama abu-abu yang lain. Terus dia juga dapat dari sayapnya juga enak dipegangnya, bahannya keras gitu. Tapi ya sebenarnya lebih bagus pakai custom wire cape, cuma nanti dah kalau ada duit gue ganti. Apa ya, so far dari tone-nya sih dapat banget vintage-nya ya. Terus juga di bagian besi-besinya tuh ada titik-titik ya, kayak medieval besi gitu deh. Terus juga dari detail sabuknya, emasnya itu ada benar-benar ada apa ya, ukiran-ukirannya itu mantep banget. Terus di belakang juga kalau kalian ada jetpack-nya, ada handgun-nya juga, tapi gue nggak tahu ini bisa dibuka atau nggak, gue nggak pernah coba. Sudah ada detail chain-nya ini juga oke banget nih guys. Nah, ada ukiran-ukiran yang sangat oke menurut gue untuk Marvel Legends. Dan untuk yang Modern Doom, my favorite Doom, ini benar-benar kece banget, mukanya itu comic accurate. Wah gila nih, kalau kalian lihat kayak gini nih, kalau dark itu berasa banget villainnya. Terus kalau untuk dari bahannya sendiri sama Retro Doom, karena ini sebenarnya yang rilis duluan yang ini ya. Jadi kurang lebih sama, ada juga medieval armornya, plate mailnya gitu. Ada detail-detail besinya itu juga kece. Ada handgunnya juga, ada jetpacknya juga, tapi gue nggak tahu handgun bisa dibuka atau enggak. Dan overall it's so good. This Doom is the best. Dan satu lagi God Doom. Yang God Doom sebenarnya retool. Sebenarnya bertiga itu cuma retool doang guys, retool atau repaint. Nah, kalau dari sini dia pakai hoodie yang Modern Doom, tapi dibedain sama di cape-nya. Di cape itu dia mirip ya cape-nya Marvel Legends Gore ya. Jadi dia tuh nggak ada besi chain yang tadi gue unjukin tadi. Dia langsung kayak kain doang. Terus dia nggak ada bajunya nih guys. Jadi dia kayak besi aja karena tubuh dia itu besi. Dia langsung besi doang. Terus yang bedain itu dia ada di bagian ini nih, gloves-nya. Kalau yang lain kan tadi kayak tangan besi, tangan armor kan. Nah, kalau ini dia tuh glove kayak ya kayak sarung tangan superhero yang lainnya lah gitu. Terus juga kalau bagian sini tetap basic, ada handgun dan ada ukiran D-nya Doom. Terus ya untuk kaki semua overall sama. Dan ini untuk Marvel Legends Infamous Iron Man-nya yang beda sendiri, dimana dia itu repaint dari Iron Man yang Invincible Iron Man. Nah, cuman ditambah di mukanya itu agak dibedain. Terus juga ada hoodie-nya, hoodie Dr. Doom. Terus ada sayap nih, sebenarnya gue kurang suka. Sayapnya itu tuh kayak gini guys, terpisah gitu loh, kagak yang kayak yang lain. Kalau yang lain kan disambungin pakai golden chain atau enggak ya dibikin bahannya nyambung lah. Kalau ini enggak, ini jadi gampang putus. Untuk dari colornya ya, sebenarnya dia agak pudar gitu, abu-abunya agak pucet, nggak kayak Doom yang lain. Ini benar-benar kayak cuman ya, lihat aja nah, bagian sini ya repaint aja, benar-benar langsung warnain dari Iron Man-nya gitu loh. Maksudnya nggak dibikin ukiran baru sama dia. Sangat disayangkan banget. Di bagian sini juga. Dan di bagian ya kaki juga noh. Dia tuh benar-benar cuma repaint doang, nggak dibentuk, nggak diukir langsung sama dia. Jadi menurutku sayang banget.
untuk yang ini. Dan untuk ukurannya sama semua, 6 inci basic Marvel Legends, dan ini sama HG Mbah Marvel Legends Nova, Marvel Select Thanos, ZD Toys Iron Man Mark IV. Sekarang gue langsung masuk articulationnya. Kebetulan 3 figur ini adalah 3 figur yang sama, cuman di retool dan di repaint doang. Langsung gue ambil Gundamnya aja buat nge-represent 3-3-nya ini. Dan gue akan mulai dari kepala. Dia bisa puter ya 360 derajat, dan hoodie-nya ngikut by the way. Dan dia bisa didongak ke atas sampai segini. Sebenarnya agak ketahan sama hoodie-nya yang di belakang, dan dongak ke bawah cuman nggak bisa juga karena ketahan juga sama hoodie-nya. Untuk ke samping ya not much, ya seperti kalian tahu ketahan sama hoodie-nya. Dan untuk bagian tangan dia bisa di stretch sampai segini, untungnya nggak keblok sama cape-nya. Ke depan bisa segini, dan bisa ditekuk segini, dan di sini bisa diputar 360 derajat. Dan di bagian badannya dia bisa didongak segini doang, dan untuk ke belakang cuma segini doang, nggak bisa bahkan ke belakang. Ya nggak bisa, gue nggak mau paksain karena emang nggak bisa, takut patah. Dan untuk diputer, aduh ini bunyi sih guys, gue nggak berani jujur aja. Cuman kayak sih bisa diputar 360 derajat, cuma gue nggak berani. Dan untuk di bagian kakinya dia bisa di stretch segini normal. Untungnya kiri kanannya ada bolong, jadi nggak keblok sama roknya. Dan untuk ke depan ya tidak bisa, cuma bisa segini karena bahan rok itu agak keras ya guys, jadi nggak bisa dipaksain kecuali kalian custom. Dan untuk di depannya lututnya dia cuma bisa ditekuk sampai segini. Dan di bagian kaki bisa bisa dibelok-belokin seperti Marvel Legends biasa without a toe hinge. Dan untuk Infamous Iron Man-nya ini gue akan lepas aja cape-nya karena ganggu. Dan untuk kepala dia bisa diputar 360 derajat sama seperti Doom, dan hoodie-nya ngikut. Hoodie-nya kayak bisa dilepas deh, cuman ya nggak usah lah. Dan untuk ke samping tangannya dia bisa segini. Iya gue lupa, kepala itu bisa ngedongak sampai bawah ini. Tapi hoodie-nya ngikut. Dongak ke atas segini, ini lebih better dibanding Doom yang lain ya. Dan untuk ke samping dia bisa segini doang, samping kanan dia cuma segini doang. Dan bagian tangan dia bisa di stretch sampai segini, udah mentok sini nggak bisa naikin lagi. Untuk ke depan dia bisa segini normal, bisa ditekuk segini, dan bisa diputar 360 derajat. Dan di bagian badan dia bisa diputar 360 derajat. Nah mungkin Doom tadi bisa diputar nih, cuma gue tadi nggak berani karena cracknya lebih gede. Dan untuk di kebelakangin dia bisa segini, ke depanin dia bisa segini. Dan untuk kaki dia bisa di stretch sampai segini doang ya. Dan kalau ke depan oke, segini. Untuk segini bisa untuk fast flight mode. Dan bagian kaki seperti biasa, seperti like Marvel Legends, bisa di kiri kanan. Aksesoris untuk Infamous Iron Man, dia dapat 2 close hands, dan dia dapat 2 repulsor ray hands beserta ray effects-nya, jadi seakan-akan dia lagi nembak. Dan ini dapat magic effects-nya. Dan kita juga dapat alternative heads-nya versi Dr. Doom yang nggak cacat, karena kita tahu kan muka dia tuh kayak banyak scars-nya, dan ini muka versi clean-nya. Dan ini untuk modern Doom-nya dia dapat 2 expressive hands, 2 close hands, dan 1 alternative heads yang hoodie-nya berbeda sama yang tadi. Untuk retro Doom-nya dia dapat 2 expressive hands, 2 close hands, 2 magic effect yang sebenarnya ada 2, cuman satunya lagi gue lupa, masih ada di Mysterio lupa gue cabut. Dan dia dapat kayak Dr. Doom books kali ya, soalnya logonya D. Dan kalau kalian lihat dia itu ada gambar-gambar kayak tulisan-tulisan ilmiahnya lah gitulah, gue gak ngerti pokoknya. Tapi keren banget nih, lihat nih dari warnanya aja kayak kuning-kuning gitu, jadi kayak kelasannya kayak buku tua, canggih banget. Dan dia dapat juga The Book of Vishanti ya, kayaknya sih Book of Vishanti ya, soalnya ada logo Doctor Strange-nya. Tapi sayangnya isinya sama kayak yang tadi, jadi ya nothing special but okay. Dan dia dapat kayak semacam granat gitu, kayak ini granat bukan sih, atau botol minum gue nggak tahu. Dan dia dapat beam parts buat di jetpacknya, jadi kalau kalian buka di sini tuh dia ada jetpack Dr. Doom, bisa dipasangin.
tinggal masukin aja. Jadi seakan-akan Doom-nya lagi terbang. Oke, untuk God Doom dia dapat 2 open hand, 1 close hands, 1 expressive hand, dan 1 lagi Thanos holding hands. Jadi tangan ini diciptakan khusus untuk megang lehernya Thanos. Jadi by the way ini kalau kalian nggak tahu ini tengkoraknya Thanos ya guys. No, mirip no. Ya, dan kok ada lu Ki? Kok gue muncul? Kan anniversary kita, gimana sih? Spesial. Aduh. Nggak nyangka loh kita sampai setahun sampai bikin video ini, walaupun emang ada beberapa hari yang ke-skip gitu. Cuman ya gue sama-sama sibuk, tapi kita mencoba menyempatkan waktu untuk hadir dan bikin video buat nge-review. Dan makanya kita ya ini sebenarnya settingan sih guys, kalau kalian tahu ya. Iya, ini settingan. Gue pura-pura kaget sih. Iya, dia pura-pura kaget, terus gue kayak mau bikin gimmick aja biar seru kan, soalnya anniversary ya. Dan asal lu tahu aja, kalau sadarin kita tuh udah jarang banget satu frame. Biasa lu sama orang lain. Bener banget, dan kayak iya gue sampai lupa nih kapan kita bikin video banget. Top 5 deh, top 5 Spider-Man. Enggak top 5, dan biasanya sekalinya gue berdua ya misalnya, itu gak sama Rain, gue sama orang lain, sama Dido, sama Eto, ini. Iya, udah lama kita nggak satu frame loh. Jadi makanya spesial nih. Iya, kayak ini makanya kita mau bikin hal yang berbeda aja gitu ya. Soalnya kan biasanya kan bosen nggak sih lihat Fantastic Four? Kita nggak pernah review Fantastic Four juga sih. Iya, karena nggak punya ya. Karena mahal banget. Iya, mahal. The Thing 1 juta. Waduh, pusing malah gue. Jadi instead of review Fantastic Four, kita langsung review For Fantastic Dooms guys. Jadi ini yang bikin beda, ini gimmick kita yang terbaru setelah setahun. Agak unik ya gimmicknya. Wah, unik sekali. Copyright tuh. Jadi menurut lo gimana nih figur ya? Menurut lo dari Modern Doom dulu deh. Menurut lo conclusion dari figur itu apa? Kita sebenarnya udah agree kalau Modern Doom itu yang paling keren dari berempat ya guys. Iya. Sorry gue nggak bisa megang karena gue harus megang mic. Iya, soalnya mic-nya hilang 1 anjir. Iya. Nanti pas kita ada kelar rekaman biasanya ketemu mic-nya nih. Iya, gila nggak dicari ketemu. Emang suka gitu, emang biasalah. Tapi kalau misalnya untuk kita ngomongin soal kayak fun and cool factor-nya dari Doom ini, menurut gue pribadi, mungkin Ren juga ya, itu paling keren tuh yang contemporary Doom atau modern Doom. Dan yang ini udah pasti keren banget ya yang ini. Kalau yang ini tuh keren karena ya basically the same mold gitu loh. Cuman ya retool dikit lah. Kayak dari badannya, dari sayap, cape-nya. Ya, cape-nya juga beda. Warna terutama yang dominan. Dada yang paling kelihatan. Tapi sisanya sama. Gloves-nya juga agak beda. Iya, gloves-nya ya kalian perhatiin gloves-nya beda. Ini yang putih, ada gloves tambahan. Ini ya udah silver besi aja gitu ya. Iya. Tapi menurut gue sih kenapa gue juga pilih Modern Doom karena dia tuh paling akurat sama komiknya. Dari mukanya tuh sangar banget Ki. Iya, mukanya sangar. Bener-bener Dr. Doom banget. Jahat gitu ya. Iya. Kayak villain banget gitu ya. Iya, kalau perhatiin cuman ini lebih terang aja, lebih silvernya tuh lebih light lah ya, lebih muda. Kalau yang modern lebih dark silvernya. Nah, kalau yang Retro Doom menurut lu gimana nih? Retro Doom juga keren menurut gue ya, cuman agak sedikit nggak akurat aja sih untuk kayak misalnya di komik bagian ininya, dadanya di sini. Tapi so far sih kayaknya akurat sih. Iya, sebenarnya cuma di sini doang di yang kayak tunik tambahan di bagian dadanya aja. Karena jujur gue nggak pernah lihat Doom pakai ini. Dan ini kayaknya juga sama nggak sih? Sebenarnya figurnya sama kan? Beltnya aja sama. Ini kayak repaint doang, cuman beda kepala sama tambahan tunik dan ini. Dan hoodie-nya, bentuk hoodie-nya agak beda. Iya, ini jadi in matter of taste sih. Kayak taste aja lo lebih suka yang mana. Dan juga ya, kayaknya yang ini juga dapat kepala yang ini nggak sih? Iya, benar. Ini juga dapat kepala yang ini. Jadi makanya kayak cuma beda warna hijaunya aja sih. Iya, beda hijaunya, terus kayak lebih retro feel sama aksesorisnya lebih banyak. Ini menang karena aksesoris, dan itu detail aksesorisnya tuh saking kerennya, kayak di bagian bukunya tuh ada kayak leathernya ya, kayak ada efek kulit, dan bukunya tuh kelihatan di pagesnya itu di halamannya tuh warnanya lebih kuning oxidizing gitu ya, jadi kelihatan buku lama gitu ya. Iya, benar. Details yang seperti itu tuh yang kadang-kadang tuh kita suka taken for granted dari figur murah seperti Marvel Legends gitu. Betul. Dan terakhir ini ada Infamous Iron Man. Nah, menurut gue sih ya ini tuh keren karena pakai custom cape. Ini ya gara-gara pakai custom cape. Soalnya cape-nya gue nggak ngerti kenapa juga ya. Gue suka emang karena kan ini basically continuation dari God Doom ya, God damn. Dan dia Dr. Doom tobat terus dia jadi ini kan. Nah tapi gue nggak ngerti kenapa cape-nya tuh nggak nempel.
Oh di aslinya ya, makanya lu custom nih. Makanya gue beli customan lagi, kayak susah juga nempel ditaruh, jadi gue pindah-pindahin suka lepas-lepas gitu. Dan dia cuman nempel di samping doang dan nggak ngelilingin di leher kayak figur-figur Doom yang lain. Pantes sih. Untung lu upgrade jadi keren banget, jadi kayak lebih berasa lah vibe Infamous-nya gitu. Iya, gue lupa gue custom di mana, nanti gue langsung klik link di description juga kalau misalnya kalian mau beli custom tunic kayak gini nih. Ini juga ada bandy wire juga by the way. Bisa berapa nih Ki? Lu bikin kayak gini Ki? Murah nggak? Gue pesen sih 2 minggu cuman 200 apa 100 ribu, 100 ke 200 ribu lah, range sekitar situ. Affordable lah. Masih affordable, masih oke banget kalau misalnya kalian mau upgrade. Betul. Karena figurnya sendiri sebenarnya setahu gue tuh cuma 200-an. Ditambah dengan custom cap itu 200, jadi ya 400 ribu worth it lah untuk kayak gini. Dan ini kan gue kebetulan juga pesennya tuh bagian khusus untuk Doom yang kayak Doom biasa sebenarnya. Cuman gue pakein aja ke yang Infamous Iron Man. Nah, tapi kalau yang kalian misalnya mau lebih full lagi, kayak full on tunic, kalian bisa langsung full set, itu termasuk baju-baju, hoodie dan cape-nya. Lengkap banget dan otomatis harganya juga lebih mahal. Tapi lebih mahal sedikit, kayak 300 kali ya. Iya. Jadi tapi lebih worth it lah. Worth it, cuman fleksibel. Jadi kayak Mesco gitu. Iya, jatuhnya lu kayak nge-upgrade Marvel Legends lu jadi Mesco. Betul. Tapi lebih murah jauh. Nah, betul. Tapi ngomong-ngomong, betul. Tapi ngomong-ngomong Mesco udah mau keluar nih dan keren banget. Udah lihat belum? Gue belum lihat. Kita tampilin aja deh. Nanti gue nontonnya juga pas rilis sih. Pas video ini rilis maksudnya. Oke, so kalau kita bisa tutup itu urutannya itu yang paling keren itu ada pasti nih modern Doom. Ini gue bilang sih pecah. Ini benar-benar Doom banget lah. Ini pecah, kita agree ini pecah. Terus untuk God Doom, God Damn, sikat. Gue juga sikat soalnya dia figur yang sama dan backstory juga keren. Jadi backstory-nya ini juga keren, yang kayak di aksesorisnya ya, dimana ada tengkorak ke Thanos. Ya, dia yang bunuh Thanos. Tapi bukan Thanos yang 616, Ultimate Thanos gitu. Tetap aja men, dia ngebunuh Thanos. Iya. Ya biasalah kalau Marvel kan gitu. Oh, di universe lain tiba-tiba karakternya di nerf gitu kan. Tiba-tiba karakternya jago. Nah, pas balik ke 616 jadi cupu lagi dikalahin nama jagoan utama dari 616. Classic lah. Waduh, wow. Apa tuh namanya? Multiverse of Madness. Nah, kalau ketiga itu Retro Doom, dan ini menurut gua sikat sih. Kalau kalian suka yang vintage style ya, dan dari aksesorisnya oke banget, dan boxnya pun juga unik, dan menurut gue sih ini deserve lah untuk di posisi ketiga. Iya. Dan untuk posisi keempat sayang banget yaitu Infamous Iron Man. Dia basically cuman Iron Man repaint terus tambahin cape Doom doang sih. Iya, dan kalau kita lihat cape original tuh kurang banget ya. Iya, kayak dia sebenarnya gak bisa nyantol gitu loh. Iya, itu kalaupun dia bisa nyantol aja mungkin dia bisa dapatnya tuh kayak ini tadi apa sih? Tadi tuh apa nih? Sikat ya? Sikat. Ini juga sikat. Ini kayak B aja sih. B aja. Kayak kalau lu nggak suka banget ya mending nggak usah. Tapi kalau emang suka banget ambil aja, soalnya lu bisa custom. Ini salah satu solusi yang gua bikin ya guys. Bukan bikin siapa, solusi yang gua ambil. Yaitu gua custom cape dari masih lupa namanya. Bang, sorry banget bang. Nanti kita tag ya bang. Nanti kita tag. Main terus bukan sih? Kayaknya main terus.id deh. Gak tau gue ngasih. Udah. Nanti kita klik link in the description aja. Nanti bisa kalian custom langsung. Oke, so that's it for today guys. Thank you Ki, tiba-tiba lu muncul bantuin gue verdict hari ini. Gimmicknya ini lumayan keren, kayak mikirinnya kayak cuma semenit gitu. Iya, kayak lu ikutnya masuk video. Gue masuk juga kan anniversary. Padahal kita emang nggak kepikirannya sebenarnya kita nggak mau bikin kayak gini. Kita aja baru tahu. Baru ingat, tidak terasa sudah setahun kawan-kawan. Kacau. So, I hope you guys enjoy the video. I hope kalian semua terhibur dengan video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video, hipsters. Jane. Bye.